saya hanya membuka kegiatan kita. Nanti selanjutnya saya serahkan kepada ketua komunitas. Tapi lagi-lagi yang akan kita laksanakan adalah bagaimana hasil refleksi kita selama seminggu. Ya, apa yang kemarin kita refleksikan, kemudian kita implementasikan. Setelah itu kita refleksi kembali lagi, evaluasi dan kita refleksi kembali lagi hal-hal apa sekiranya yang menjadi isu dalam kegiatan pembelajaran kita. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan komunitas belajar. Dan insya Allah sebentar dokumentasi dari kegiatan ini itu kita akan teruskan di grup Bukti Karya agar kegiatan yang kami lakukan kemarin, saya, Ibu Norma, Ibu Masna dan Ibu KS itu bisa kelihatan ada feedbacknya. Artinya ada terusan dari kegiatan yang kemarin. Kemudian hal yang kami dapati dari kegiatan kemarin selama kurang lebih 3 hari di Plaza Kubra, banyak hal belajar. Kami belajar hal baru, banyak sekali yang kami pelajari karena di sana adalah di mana komunitas yang terdiri dari komunitas 17 kabupaten kota itu berkumpul untuk share praktik baik. Di sana saya banyak belajar tentang bagaimana cara atau ide-ide yang mereka lakukan di sekolah yang barangkali nanti kita akan implementasikan atau kita akan tiru untuk dilakukan di sekolah kita. Untuk hal yang paling pertama kita bahas hari ini itu adalah setiap kegiatan komunitas pembelajaran di masa depan atau seterusnya itu akan berorientasi kepada 3 ide besar komunitas pembelajaran. Apa itu? Yaitu hal yang kita diskusikan atau ya hal yang kita tingkatkan nanti di masa depan adalah yang pertama itu harus fokus pada pembelajaran. Jadi intinya diskusinya kita itu untuk kedepannya itu fokus pada pembelajaran. Sebelumnya kita sudah lakukan hal itu, tetapi barangkali untuk sekarang mulai lagi terstruktur. Biar pembahasannya kita itu makin mengerucut sehingga 3 ide besar komunitas belajar itu bisa kita raih. Yang kedua adalah kolaboratif, di mana Bu Kais tadi sudah menyampaikan kita kerjasama dalam setiap kegiatan. Sudah dibagi di beberapa rumpun, ada rumpun IPA dan rumpun IPS. Yang selanjutnya itu tanggung jawab kolektif, artinya di setiap pembelajaran atau setiap kegiatan yang kita lakukan itu kita harus diberi tanggung jawab masing-masing, dan semua siswa yang telah diserahkan kepada kita oleh orang tuanya itu kita harus tanggung jawab itu bersama. Artinya jangan bilang oh ini wali kelas 7 saja yang tanggung jawab atau yang lihat-lihat, yang lain tidak. Tapi semuanya kegiatan ini itu nantinya kita akan bersama-sama untuk pecahkan dalam komunitas belajar. Adalah berorientasi kepada peserta didik. Jadi hasil yang kita dapatkan dalam kegiatan rapat atau kegiatan komunitas belajar yang kita lakukan itu harus ada hubungannya dengan bagaimana cara meningkatkan kemampuan peserta didik. Hal yang kami dapati kemarin ketika kegiatan komunitas belajar, ada beberapa hal yang menarik yang menjadi catatan saya. Yang pertama, komunitas yang kita lakukan ini memang perlu media. Artinya kita memang perlu terekspos agar kegiatan yang kita lakukan ini itu bisa kelihatan dari luar. Entah dapat apresiasi atau tidak, itu tergantung dari orang lain, tapi memang kita harus kelihatan biar jadi branding dari sekolah kita. Seperti kata Pak Surya kemarin, kita harus punya branding bahwa memang sekolah kita ini betul-betul mengajar, betul-betul belajar. Tidak hanya sekedar negatif dari cerita orang yang kelihatan, tapi kita juga harus kelihatan. Kemudian saya nanti rencananya mudah-mudahan kita ada kegiatan yang benar-benar baik atau benar-benar bagus kita bisa rencanakan. Insya Allah saya sudah dapat kemarin kontak dari salah satu admin dari Kemendikbudristek, biar apapun yang kita kerjakan di sekolah ini kita buat dalam sebuah cerita menarik, dan insya Allah kalau tersusun secara rapi itu kita bisa nanti upgrade di situsnya Kemendikbudristek, biar kita SMP 31 sekolah paling muda di SMP di Kabupaten Bandung itu bisa terlihat, bisa terekspos bahwa memang benar-benar sekolah ini itu kelihatan. Yang terakhir adalah kita nanti setiap orang harus belajar untuk berbagi. Apapun yang kita dapati, dimanapun kita dapati, karena ilmu yang kita peroleh itu berbeda-beda. Kesempatan yang kita peroleh itu berbeda-beda. Setiap orang mempunyai ilmu yang berbeda-beda. Jadi nanti satukan di komunitas belajar yang hasilnya nanti kita akan lihat di 3 ide besar dari komunitas belajar. Kemudian untuk memulai kegiatan hari ini, barangkali sebentar nanti akan diskusi per rumpun untuk lebih lanjutnya, tetapi yang perlu saya sampaikan adalah ketika sebentar
teman-teman atau saya sendiri itu gabung dalam kegiatan, itu yang perlu diingat. Dan nanti akan saya bagi ini 3 besar komunitas belajar untuk kita diskusikan sama-sama. Kasih problem dia. Siswa saya begitu, siswa saya begini, ide pembelajarannya dan langkah-langkahnya bagaimana sudah bisa kelihatan dari sini. Kemudian dia bagusnya bisa online, bisa offline. Bisa online, bisa offline, bisa bisa di print. Tidak, hanya itu. Yes. Untuk karya manular yang saya pertama sudah tapi ini satu lagi pemberian asesmen hanya terbatas kan terbatasnya saya bagi dalam satu kelompok hanya Asesmen apa? bukan sudah saya Asesmen apa? Asesmen awal. Asesmen awal. Oh, AKM-nya. Oh. Itu berkendala di siswa nantinya karena kenapa? Karena kan tidak per individu yang bawa pulang hanya satu orang, jadi yang tidak bawa pulang bagaimana belajar itu belajar. Kenapa satu maksudnya saya kata semua? Jadi seimbang. Kan ada jadi ada 3 bulan tidak mencapai ini yang apa yang Gimana kak dia ambil ya? karena apa yang saya ada registrasi ada 6 yang duanya itu tidak sampai Di sini saya sudah mengambil. itu beda kemana ya diferensiasinya ini ada 4 ya ide dari semua beda kelompok itu bahkan siswa dengan penganannya itu Berapa rangkap itu print bos? hanya 6 rangka, satu kelompok 2 rangka. pas tutup sebayanya Tanya itu per 8B Pak, 8B ini Pak, 8 bodoh kah Pak? Jadi nggak ada hubungannya itu nah dengan dalam pembagian kelas dengan siapa yang pintar, siapa yang bodoh. Nah, coba aku bagi, kenapa asli ada di sini kalau bodoh? diberikan tugas itu kan ada waktunya anak-anak mengerjakan tugas, setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Yang jadi kendala saya Tulis saja Bu, supaya bisa nanti kita refleksi lagi untuk ke depannya. misalkan, Tulis masalah tak. kan dibagi berapa kelompok, misalkan baru 2 kelompok yang selesai, kemudian waktunya habis. Kemudian anak-anak itu langsung mereka dengan refleksnya istirahat Bu. Mereka misalnya langsung dia simpan bukunya, dia keluar itu bagaimana itu? Maksudnya dilanjutkan atau yang 2 kelompok kita lanjutkan melanjutkan? Itu berbeda setiap anak-anak kalau sudah dengan istirahat dan belum selesai dia refleks dulu keluar main, sudah habis waktunya. Persentase itu dialokasikan. Pertama dulu sebelum kita bahas alokasi waktu, dia punya apa namanya kesepakatan yang penting. Kelas. Kalau memang sering ditemukan itu masalah bahwa belum selesai guru menjelaskan sudah selesai menjelaskannya, kita harus masuk di kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas ini ditekan setiap masuk belajar. Dan nantinya kelompok ini kita jelaskan. Iya, kalau saya lihat ini modelnya loh. Bukan dia mau menunjuk sendiri itu anak. Iya, itu jadi terapkan itu. Jadi saya itu kalau begitu kan ada tutor sebaya. Saya sering terapkan anak. Jadi bagi anak-anak yang sudah paham itu tolong jadi tutor sebayanya untuk yang jelaskan kelompok. Baru tidak harus itu tutor sebaya dari kelompok yang itu, Di. Iya, sebaya macam ini. Di kelompok Biar lain. dari kelompok lain. Oh, coba kalau kau paham, kau jelaskan biar dia paham juga karena Kalau sudah ada yang mengerti anu kata teman, dia kan